Oke, sebelum masuk kepada materi, ini bertanya terlebih dahulu. Di sini kalian ada yang tidak punya HP? Punya semua ya. Tentu Ibu yakin kalian semua punya HP. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, apakah teknologi yang kalian gunakan ini menimbulkan kebaikan untuk kalian atau malah menyesatkan kalian nih kira-kira? Kebaikan. Contohnya kayak apa kalau kebaikan itu? Bisa buat belajar. Belajarnya pakai AI apa-apa? Ya di Google. Oke, ya. Itu merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang benar. Nah, tetapi teknologi yang ada di genggaman kita itu bisa menjadikan salah satu sumber dari kita masuk kepada pergaulan bebas. Nah, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 itu Allah Subhanahu wa taala di situ menjelaskan ya yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, Quran surat Al-Isra ayat 32 ini larangan tentang mendekati zina. Mendekati zina ya anak-anak perlu digarisbawahi. Nah, sekarang coba kita bedah ayat tadi Al-Isra ayat 32. Makna la taqrabu ya, makna la taqrabu ini la taqrabu wa la taqrabu itu larangan mendekati itu jauh lebih kuat daripada larangan melakukan. Jadi mendekatinya saja itu sangat dilarang, apalagi ketika kita melakukan yang namanya zina ya. Nah, syariat Islam itu tidak hanya melarang tindakan akhir saja, tapi juga memotong semua jalan yang menuju kepada suatu kemaksiatan tersebut. Contohnya itu mendekati saja tidak boleh, apalagi untuk melakukannya. Nah, pintu masuk zina itu apa saja sih? Contohnya di sini ada yang belum punya pacar. Ya. Oh, di sana jomblo, silakan yang jomblowati ya bisa mendaftar. Nah, iya, itu malah kalau pintar sekali teman-teman dulu. Semoga tetap jaga sampai nanti ya. Karena ini sudah kelas 11 ya, naik kelas 12. Pengennya lanjut kuliah kerja apa gimana? Kuliah ya, jangan menikah dulu ya. Itu masih panjang masa depan kalian ya. Hah? Oh, kuliah sambil nikah. Yang penting takilah takrobu ya. Nah, pintu masuk kepada perzinahan. Contohnya gaya hidup pacaran di luar batas. Pacaran itu awalnya mungkin kalian boncengan lawan jenis. Kalau sudah boncengan lama-kelamaan menjadi berpelukan dari belakang. Nah, itu tidak boleh. Kalian udah kelas 11 ini ya. Ibu wanti-wanti supaya jangan sampai seperti itu. Nah, berduaan di tempat yang sepi atau istilahnya kalau di dalam Islam itu berkholwat ya, berdua-duaan lawan jenis di tempat yang sepi. Terus sudah membiasakan diri itu mengumbar aurat baik kalian di dunia nyata maupun di dunia maya ya, itu mengumbar aurat. Mungkin di sekolah anak-anak semua yang perempuan ini berjilbab rapi ya, menggunakan pakaian muslimahnya rapi, tetapi jangan sampai ketika kalian sudah di rumah itu kok kerudungnya dilepas ya, yang sembilan terlihat. Nah, itu tidak boleh. Kalian harus menjaga aurat kalian, jangan diumbar ya, apalagi kalau diumbarnya di media sosial. Nah, itu sangat berbahaya dan sangat mendekatkan diri kalian kepada yang namanya pergaulan bebas. Nah, semua itu pacaran di luar batas, terus berdua di tempat sepi atau keluar, terus membiasakan diri mengumbar aurat di ruang publik, itu gerbang awal yang wajib kalian tutupi demi menjaga martabat diri ya. Apalagi ini anak-anak perempuan, jangan sampai terkecoh dengan
rayuan atau omongan manis dari laki-laki ya, itu jangan sampai. Nah, sekarang kita hidup di eranya global ya, eranya digital ya, dimana era digital ini di era modern ya, mendekati zina itu dapat terjadi dalam keheningan layar gawai, bisa terjadi lewat HP saja. Seperti contohnya algoritma media sosial kalian itu seringkali memicu paparan konten yang tidak edukatif atau provokatif dan juga komunikasi tanpa batas. Nah, contohnya kalian algoritma TikToknya itu tentang cewek yang nari-nari ya, tidak menggunakan busana yang pantas ya, itu juga bisa mendekati zina. Terus juga kayak visual provokatif, konten-konten yang provokatif. Nah, cara melatihnya bagaimana? Cara melatihnya itu perjuangan Godul Basor. Apa itu Godul Basor? Menjaga pandangan kalian. Jadi menjaga pandangan itu tidak hanya di dunia nyata ya, lebih berat lagi ketika kita Godul Basor atau menjaga pandangan di dunia maya. Karena sekarang itu eranya digital, lebih berat lagi, apalagi untuk generasi muda kalian ya, gen apa ini? Gen alpha ya. Nah, sanksi tegas dalam syariat di dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sanksi tegas dalam syariat untuk pezina itu ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini Quran Surat An-Nur ayat 2. Jadi sanksi bagi pezina yang belum pernah menikah itu 100 kali cambukan dan diasingkan dari lingkungannya. Itu sanksi tegas dalam syariat ya. Jadi kalau ada suatu konten yang mengarah kepada perzinahan di media sosial itu jangan dianggap sebagai suatu yang sudah normal di era sekarang ini, malah itu yang seharusnya kita hindari ya. Nah, dampak kerusakan moralnya apa? Tentu yang namanya tadi pergaulan bebas itu mempunyai dampak kerusakan moral untuk kita. Yang pertama, hilangnya iman ya. Hadis tadi menyebut, ada hadis ya yang menyebutkan bahwa saat seorang berzina itu cahaya imannya dihilangkan, diredupkan, meninggalkan jiwanya dalam kekosongan spiritual yang rapuh. Lalu juga penyakit sosial ya, merebaknya penyakit menular seksual yang mematikan seperti HIV ataupun AIDS. Nah, ini kemarin ibu lihat itu di scrolling di Instagram itu tetangga kota kita Semarang itu memasuki 5 besar teratas yang terkena penyakit menular HIV AIDS itu. Maka kita harus berhati-hati, kalian ini harus berhati-hati ya, jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Lalu juga sanksi sosial, hilangnya kehormatan diri di hadapan masyarakat, keharmonisan keluarga juga akan runtuh, serta beban psikologisnya kalian itu akan berkepanjangan sepanjang hidup. Pasti akan ada perasaan menyesal yang berkepanjangan, seandainya tidak seperti ini dan seandainya tidak seperti itu. Nah, sekarang langkah membenahi diri ya. Bagaimana cara kalian itu membenahi diri kalian di era yang sekarang ini? Yang pertama tadi menjaga pandangan, Godul Basor ya. Disiplin menyaring mana konten yang baik dan mana konten yang layak untuk kita konsumsi. Lalu juga menolak khalwat ataupun intilat, menghindari situasi berdua-duaan yang berbeda mahram ya, non mahram ataupun bergaul intim tanpa adanya batasan etika syar'i ya. Lalu juga selektif dalam berteman, benar-benar memilih lingkaran pertemanan, persahabatan
agar tidak masuk ke dalam pergaulan bebas. Baru, ganti emoji create, next story-nya dan download-nya boleh tetap jelas dan atas teknologi. Sudah habis belum sayang minumanmu? Belum, dikit lagi nih. Ayo, belum dihabisin. Lah, kenapa emang? Ya, mau pulang lah. Udah jam berapa ini? Alah, buru-buru banget. Kenapa sih? Aku males, nanti diomelin sama bapak ibuku. Emang kamu gak boleh pulang telat? Sebenarnya sih gak apa-apa, tapi ini udah kelewat telat. Sudah jam 9 malam. Pasti mereka mau nyariin aku di rumah, males banget. Ya, namanya juga anak muda. Iya, aku gak mau ngertiin aku sebagai anaknya. Aku kan pengen bebas tanpa harus dikekang gitu. Kapan lagi coba untuk masih muda? Harusnya kan kita senang-senang. Orang tua mana ngerti kesenangan anaknya. Mereka hanya membuat aturan yang gak jelas. Takut diomongin tetangga lah, apalah. Padahal sekarang sudah zamannya loh ya kan. Udah lazim banget remaja kayak kita keluar malam. Kita kan mencari kesenangan setelah seharian capek di sekolah, jenuh. Repot sama orang tua zaman sekarang. Mereka terjebak di aturan zaman dulu. Zaman kolonial, kita kan udah Gen Z yang gak cocok sama didikan zaman kolonial. Nah, bener banget tuh. Ya udah, ayo kita pulang dulu daripada kamu diomelin. Ya udah, ayo. Sebelum lanjut nonton videonya, yuk tekan subscribe dulu. Bebas. Bapak dan ibu mendidik kamu supaya menjadi anak yang baik dan agar tidak salah pergaulan. Alah, didikan kalian itu terlalu berlebihan. Gak usah nekan-nekan aku. Aku juga pengen bebas. Aku punya pilihan sendiri tanpa harus adanya aturan dari kalian. Ani. Ibu lihat sendiri kan, gimana sikap adik ibu. Dia gak ngerti kalau kita kasih perhatian itu agar dia menjadi anak yang baik, tapi dia tetap kekeh dengan pilihannya sendiri hanya karena ingin hidup bebas. Ya udah, sabar saja ya Pak. Kita nasihati dia lagi dengan cara yang lembut. Ani sangat tidak suka dikekang oleh orang tuanya. Ani ingin memiliki kehidupan yang bebas tanpa adanya aturan dari orang tua. Meskipun sebenarnya apa yang dilakukan orang tua Ani itu untuk kebaikan Ani. Namun hingga membuat ibu Ani tidak mau makan karena melihat masa depan Ani mulai hancur. Kasihan sekali ya, hamil udah nikah, pasti perasaan orang tuanya hancur. Bisa-bisanya terjerumus ke pergaulan bebas. Ani merasa sangat menyesal atas perbuatan yang ia lakukan. Ia menghancurkan masa depannya sendiri demi kesenangan sesaat. Sehingga kini Ani merasa depresi dan bingung untuk mengakhiri hidupnya karena akhirnya juga tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, itu akibat dari pergaulan bebas ya. Jangan sampai kita menyesal di belakang. Ya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan membagikan LKPD kelompok kalian. Silakan nanti perwakilan ada yang menjelaskan apa yang kalian tangkap baik dari video ataupun dari penjelasan yang Ibu terangkan. Ibu kasih waktu 3 menit saja ya. Oke, sudah, silakan kelompok 1 bisa maju perwakilan. Jadi saya dari kelompok 1 akan membacakan pelajaran inti dari belajar dari ini. Yang pertama itu pentingnya membimbing diri dari pintu masuk rumah, membimbing diri dari pintu masuk rumah kesejahteraan. Terus kehormatan diri adalah aset termahal. Terus dampak buruk nyata secara spiritual itu iman lemah, secara biologis ancaman penyakit menular, fluiditas HIV, terus secara sosial hancur keharmonisan budaya. Terima kasih Mbak Nanda, terus silakan kelompok 2. Yang kedua, faktor pembahasan kita hancur informasi kami. Faktor pemicu apa saja yang tadi di era modern melalui gadget,
Umayyah dan menghindari budaya perjuangan tanpa batasan kepada selain mahram. Oke, terima kasih Mbak Ani dari kelompok 2. Nah, jadi kehormatanmu itu adalah cahayamu, ya. Kehormatan diri itu laksana mutiara murni di dasar samudera. Sekali ia tak oleh kelalaian sesaat, kilau indahnya tidak akan pernah sama lagi. Jadi kalian semua jangan sampai merusak masa depan gemilang kalian. Ya, tetap semangat dalam belajarnya dan jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Cukup sekian dari Ibu untuk pembelajaran